Jumpa lagi bersama dengan saya Anggun Purba. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang perdagangan internasional. Di video kali ini kita akan membahas tentang kerjasama ekonomi internasional. Nah, apa sih sebenarnya kerjasama ekonomi internasional itu? Dilihat dari beberapa kalimat dari kerjasama, ekonomi, dan internasional, kerjasama memiliki pengertian usaha dari seseorang atau sekelompok untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan internasional adalah hubungan antar suatu negara dengan negara lain yang memiliki keterikatan atau hubungan. Nah, dari pengertian tadi kita dapat mengartikan kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama antar suatu negara dengan negara lain yang saling menguntungkan dalam bidang ekonomi. Selanjutnya kita masuk pada faktor pendorong terjadinya kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama adalah letak geografis. Yang kedua adalah kondisi iklim, kesuburan tanah, dan sumber daya alam. Yang ketiga adalah tuntutan dari era globalisasi. Yang keempat adalah sistem ekonomi suatu negara. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah ideologi dan sistem politik. Mungkin selama ini kita banyak yang bertanya-tanya, kenapa suatu negara atau khususnya negara kita melakukan kerjasama ekonomi internasional. Yang menjadi alasan utamanya adalah terbatasnya suatu negara memproduksi barang atau jasa. Jadi, tidak semuanya kebutuhan yang kita inginkan atau kebutuhan dalam negeri itu terdapat pada negeri itu sendiri, sehingga kita harus melakukan yang namanya perdagangan internasional, seperti video yang sudah saya bahas atau topik yang sudah saya bahas di video kemarin. Selanjutnya kita masuk pada manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama adalah kemajuan pada bidang perekonomian. Seperti yang kita tahu, dengan adanya kegiatan ekspor dan impor sudah membantu dalam bidang perekonomian suatu negara. Yang selanjutnya adalah memudahkan mendapat bahan baku dan bahan penolong. Seperti yang kita tahu, yang tadi sudah saya jelaskan, tidak semua kebutuhan kita itu ada di negara kita. Sehingga kita melakukan yang namanya perdagangan internasional. Nah, contohnya, saya sangat suka dengan produk-produk branded seperti merek Supreme. Nah, saya harus membelinya dari luar negeri karena tidak diproduksi oleh negara kita. Sehingga terjadinya perdagangan internasional atau yang sering kita sebut dengan transaksi, yaitu ekspor dan impor. Sehingga saya bisa mendapatkan produk tersebut. Nah, selanjutnya adalah menuntut tenaga kerja akan kreativitas. Seperti yang kita tahu, dengan adanya perdagangan internasional ini menjadi penunjang atau pendorong bagi para pengusaha atau para tenaga kerja untuk melakukan kreativitasnya agar produk-produk dalam negeri bersaing dengan produk-produk luar negeri. Yang keempat adalah menekan harga pokok penuntut produksi. Jadi, harga dalam negeri akan bersaing dengan harga-harga di luar negeri. Yang kelima adalah membuka lapangan kerja baru sehingga mengurangi pengangguran. Dengan adanya inovasi dan kreativitas dari suatu badan usaha atau membukanya lapangan pekerjaan akan mengurangi dampak atau terjadinya pengangguran dalam negeri. Yang keenam adalah dapat berkembangnya perekonomian Indonesia akibat adanya modal dari luar negeri. Seperti yang kita tahu, jika adanya perusahaan asing yang berada di Indonesia, itu berarti mereka sudah menanamkan investasi di Indonesia. Kuncinya adalah bagaimana negara perekonomian kita itu bisa stabil atau maju, ya pastinya kita harus mendatangkan investor luar ke dalam negara kita. Dalam kata atau bahasa yang sering kita sebut, kita mendatangkan mata uang asing ke dalam negara kita. Selanjutnya kita masuk pada bentuk dan bidang kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama adalah kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama antara suatu negara dengan negara lain, atau yang kita sebut dengan antar dua negara. Contohnya antara Indonesia, negara kita sendiri, dengan Cina, yaitu menyangkut tentang kerjasama dalam bidang ekspor dan impor atau perdagangan internasional.
Yang selanjutnya adalah kerjasama bidang multilateral. Kerjasama multilateral ini yaitu kerjasama antara negara-negara yang tidak dibatasi oleh regionalnya. Contohnya adalah ILO dan IMF. Selanjutnya, kerjasama bentuk dan bidangnya dalam wilayah atau regionalnya. Yang pertama adalah kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama beberapa negara dalam bentuk suatu kawasan. Contohnya adalah ASEAN, yaitu yang antara suatu negara yang menyakup di ASEAN saja, Asia Tenggara saja. Yang kedua adalah subregional, yaitu kerjasama yang beberapa negara di kawasan berdekatan secara geografis. Contohnya antara Malaysia dan Thailand, yaitu IMT-GT. Yang keempat adalah antarregional, yaitu kerjasama antara lembaga ekonomi regional. Berikut ini adalah lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional.